Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Tuan Sir. Dan kali ini aku akan membahas beberapa Pokemon biasa yang desain dan sejarahnya sangat cocok dijadikan Pokemon fosil. Karena jika ditelusuri, hampir semua dari mereka yang terinspirasi dari hewan purba yang sudah punah kayaknya memang cocok buat jadi fosil, ya kan? Ya seharusnya mereka dibangkitkan dari fosil gitu kan, bukan ditemukan di alam liar. Tapi ya mereka tentu saja hanyalah Pokemon biasa, bukan kategori langka sebagai fosil Pokemon. Jadi kalau kalian penasaran Pokemon apa aja nih ya kan, tunggu apa lagi, mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go. Venusaur. Venusaur sangat cocok menjadi Pokemon fosil. Tubuhnya besar, berkulit tebal, dan bergerak lambat. Ciri ini mirip dengan Beelzebufo gitu ya, katak purba raksasa dari Madagaskar 70 juta tahun lalu. Beelzebufo memiliki kepala lebar dan juga rahang kuat untuk memangsa hewan kecil. Bunga di punggung Venusaur kemungkinan terinspirasi dari Amborella ya, salah satu bunga tertua di bumi. Jadi ya ceritanya bisa kayak misalnya Venusaur adalah amfibi purba yang berevolusi bersama tumbuhan purba di punggungnya gitu. Dan saat dibangkitkan dari fosil, bunga itu mekar karena mendapat sinar matahari modern. Ya Venusaur pantas satu kelompok dengan kayak Pokemon fosil lainnya gitu kan. Mew. Mew disebut memiliki DNA semua Pokemon. Ya karena itu ia cocok dijadikan fosil paling langka nggak sih? Ya bayangkan misalnya ilmuwan menemukan ember berisi DNA Mew yang masih utuh, lalu ya mengkloningnya. Bentuknya yang kecil dan sederhana juga mirip embrio vertebrata gitu. Kemampuan transform bisa dijelaskan sebagai kemampuan bertahan hidup dari zaman purba. Jika Mew menjadi fosil, statusnya akan jauh lebih masuk akal daripada sebagai Pokemon mythical. Ya sebenarnya mythical lebih bagus sih, cuma karena sejarahnya ini loh. Typhlosion. Typhlosion memiliki bulu tebal dan juga api di punggung gitu. Desainnya sangat mirip dengan Megatherium gitu ya, kukang darat raksasa dari zaman es yang tingginya bisa mencapai 6 meter. Megatherium memiliki bulu lebat untuk bertahan di iklim dingin, dan api di punggung Typhlosion bisa diartikan sebagai adaptasi untuk menghangatkan tubuh. Jadi kalau misalnya dia adalah Pokemon fosil, mungkin ia udah punah saat zaman es berakhir, lalu dibangkitkan dan apinya berubah lebih biru karena adaptasi, atau berubah jadi merah karena adaptasi sekarang gitu kan. Gimana sih menurut kalian, cocok nggak sih buat jadi Pokemon fosil? Sceptile. Sceptile adalah Velociraptor versi rumput. Tubuhnya ramping, ekornya kayak pedang gitu, dan kakinya jenjang untuk berlari cepat. Daun di lengannya juga bisa diartikan sebagai evolusi dari bulu dinosaurus. Ya seharusnya Sceptile adalah Pokemon fosil bertipe grass dan juga rock. Fosilnya ditemukan di batu ember bersama sisa daun purba gitu kan misalnya. Mega evolusinya yang menumbuhkan kristal, bukan kristal sih kayak tonjolan itu, ya bisa dijelaskan sebagai kristal fosil yang menyatu. Dan dengan begitu Sceptile akan menjadi Pokemon fosil gesit pertama bertipe grass. Dan wow, keren juga sih karena inspirasinya memang rada-rada mengarah ke Velociraptor gitu. Slowking. Slowking memiliki kerang di kepala dan sifat yang sangat bijaksana. Kerang itu mirip dengan Ammonite nggak sih? Moluska bercangkang spiral yang punah bersama dinosaurus 66 juta tahun lalu. Sementara postur duduknya yang tenang dan juga berpikir mirip dengan Paranthropus gitu, hominid purba yang hidup berdampingan dengan manusia awal. Kombinasi moluska purba dan kebijaksanaan hominid membuat Slowking sangat cocok jadi fosil. Serperior. Serperior adalah ular tanpa kaki, bertubuh panjang dan memiliki aura bangsawan gitu. Desainnya sangat mirip dengan Titanoboa, ular terbesar di dunia yang hidup 60 juta tahun lalu setelah dinosaurus punah. Panjangnya bisa mencapai 13 meter. Tidak adanya kaki menunjukkan adaptasi hidup di hutan purba ya. Daun di lehernya bisa diartikan sebagai sisik yang berubah karena hidup di lingkungan lembab selama jutaan tahun. Saat ini Pokemon fosil bertipe grass masih sedikit. Serperior bisa mengisi kekosongan itu sebagai raja ular purba yang punah karena perubahan iklim. Slaking. Slaking adalah slot raksasa yang pemalas.
Padahal bentuk tubuhnya besar, berbulu lebat, dan bertangan panjang serta kuat. Ciri ini sangat mirip dengan Megalonyx gitu kan, slot darat raksasa dari Amerika Utara yang punah 11.000 tahun lalu. Megalonyx memiliki berat lebih dari 1 ton dan hidup di darat, bukan di pohon. Dan ability Tron-nya milik Slaking tersebut juga masuk akal jika dikaitkan dengan metabolisme hewan purba besar yang bergerak sangat lambat untuk menghemat energi. Ya seharusnya memang Slaking adalah Pokemon fosil bertipe normal gitu kan. Yanmega. Yanmega adalah capung raksasa. Di dunia nyata, capung raksasa bernama Meganeura hidup 300 juta tahun lalu di zaman karbon. Rentang sayapnya 70 cm dan ia adalah predator udara terbesar saat itu. Yanmega memiliki mata besar, sayap transparan, dan bisa melayang diam. Semua ciri ini sama persis dengan Meganeura tersebut. Seharusnya Yanma berevolusi menjadi Yanmega ketika memegang fosil tertentu nggak sih? Dan dengan begitu Yanmega akan menjadi Pokemon fosil bertipe bug dan juga flying gitu. Genesect. Bentuk dasar Genesect sebenarnya terinspirasi dari semut purba. Di dunia nyata, semut termasuk serangga sosial tertua dengan fosil berusia lebih dari 100 juta tahun. Tubuh Genesect yang ramping, 6 kaki dan antena di kepala sangat mirip dengan semut tersebut. Cerita yang paling masuk akal sebenarnya adalah mungkin saja ya kan ilmuwan menemukan fosil ratus semut purba di dalam ember. Lalu tim plasma memodifikasinya dengan meriam plasma dan juga armor logam gitu. Hasilnya adalah Genesect. Dengan begitu ia menjadi semut prajurit purba gitu. Tipe bug dan juga steel ya belum ada di kelompok fosil. Sehingga Genesect akan menjadi representasi unik semut purba mekanis gitu. Mamoswine. Nama Mamoswine berasal dari mamut dan juga swan. Jelas ini terinspirasi dari woolly mamut gitu. Mamut berbulu yang hidup di zaman es dan punah sekitar 4.000 tahun lalu karena perubahan iklim. Dan ciri berbulu tebal serta tubuh besar dan juga gading melengkung sangat identik dengan mamut tersebut. Jadi Mamoswine definisi mamut gitu kan. Ia juga bisa menggunakan jurus Ancient Power. Lokasinya di Sinnoh yang dingin semakin menguatkan hal tersebut. Seharusnya ada Touch fosil yang dibangkitkan menjadi Swinub berbulu lalu berevolusi menjadi Mamoswine gitu kan. Dan mungkin saja nih ya bisa diubah entry Pokédex-nya yang mengatakan jika ia membeku di dalam es selama puluhan ribu tahun. Dan itulah beberapa Pokemon biasa, bukan fosil lah ya kan, yang sebenarnya cocok jadi fosil Pokemon gitu. Kalau kalian punya pendapat lainnya bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Baiklah sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Dan kita ketemu lagi di pembahasan lainnya. Aku pamit dulu. Dadah.